Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan belajar soal sumatif bahasa Indonesia kelas 5 bab 3, ekspresi diri melalui hobi pada kurikulum Merdeka. Yuk kita simak soalnya. Nah, perhatikan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 6. Judulnya Ekspresi Diri Melalui Hobi. Namaku Kadek Ari Raditya, siswa kelas 5 sekolah dasar. Teman-teman menyebutku anak yang pintar. Nilai ulanganku selalu di atas 90. Pelajaran yang paling aku minati adalah IPAS dan seni rupa. Sayangnya di sekitar rumahku tidak ada anak yang sebaya denganku. Aku tidak memiliki teman bermain, sehingga aku sedikit gagap dan kurang pandai berbicara. Ayahku berjualan kerajinan bambu di toko dekat rumah kami di Kabupaten Gianyar. Ada kerajinan kursi, meja, vas bunga, tempat makanan, tempat lampu, dan masih banyak lagi. Kerajinan-kerajinan bambu dibuat langsung oleh ayahku beserta karyawannya. Aku selalu mengunjungi ayah di tempat kerja. Terlihat beberapa potong bambu sisa kerajinan yang tidak digunakan. Aku mencoba membuat sesuatu. Bambu sisa yang panjang akan aku jadikan layang-layang. Lebih dulu aku membelah bambu dengan pisau. Aku lalu menghaluskan bambu agar tidak terlalu tebal. Pada bagian tengah bambu diikatkan benang untuk ditimbang. Kedua bambu digabungkan dengan benang agar menjadi kerangka layang-layang. Tidak lupa juga aku lilitkan benang pada bagian ujung kerangka layang-layang. Plastik bekas kantong belanja tampak masih tersimpan rapi di rak. Aku meminta izin kepada ibu untuk mengambil plastik bekas tersebut. Aku lalu menjiplak kerangka layang-layang di plastik bekas. Aku memotong pola itu menggunakan pisau dan penggaris. Tidak lupa aku rekatkan menggunakan dupa yang sudah dihidupkan. Jadilah layang-layang. Bambu sisa yang berukuran pendek aku jadikan mobil mainan. Cukup menggabungkan beberapa bambu sisa dengan paku dan palu. Karyaku memang terlihat sederhana, namun aku yakin bisa membuat mainan yang lebih baik jika sering berlatih. Saat ini aku berencana membuat video tutorial membuat mainan dari bambu agar lebih banyak anak-anak bisa menciptakan karyanya sendiri. Nah, video tersebut akan aku unggah pada laman sosial mediaku. Nah, pertanyaan nomor 1. Karya yang dibuat oleh Raditya dari bambu yang ukurannya panjang, yaitu yang mana? Apakah A. meja, B. vas bunga, C. mobil mainan, atau D. layang-layang? Kalau tadi bambu yang sisanya pendek ya, bambu yang pendek itu dibuat mobil mainan. Nah, kalau yang ukuran panjang dibuat apa? Iya, tepat sekali. Jawabannya layang-layang. Nomor 1 jawabannya layang-layang. Oke, kita lanjut nomor 2. Alasan Raditya membuat beberapa karya yang bahannya dari bambu yaitu apa? Apakah A. mudah dibentuk dan bersifat elastis, B. sesuai video tutorial di media sosial, C. dapat dibeli di toko dekat rumah, D. sisa bahan kerajinan ayahnya? Manakah yang tepat jawabannya? Ya, yang tepat jawabannya adalah yang D, sisa bahan kerajinan ayahnya ya. Itu adalah alasan Raditya membuat beberapa karya yang bahannya dari bambu, dari sisa bahan kerajinan ayahnya. Oke, kita lanjut nomor 3. Alat dan bahan yang dibutuhkan Raditya untuk membuat suatu karya dari bambu yang ukurannya panjang. Nah, alatnya apa? Apakah A. pisau dan gunting, B. pisau dan penggaris, C. paku dan palu, atau D. palu dan obeng? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya yang B ya, pisau dan penggaris itu alat yang dibutuhkan Raditya. Oke, kita lanjut nomor 4. Langkah selanjutnya yang dilakukan Raditya setelah menjiplak kerangka layang-layang di plastik bekas yaitu apa? Setelah menjiplak, langkah berikutnya apa? Apakah A. memotong pola menggunakan pisau, B. merekatkan plastik menggunakan dupa, C. melilitkan benang pada bagian ujung kerangka, atau D. membelah bambu menjadi dua bagian? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah yang A ya, memotong pola menggunakan pisau. Itu setelah menjiplak kerangka. Oke, kita lanjut nomor 5. Aku lalu menjiplak kerangka layang-layang di plastik bekas. Nah, makna menjiplak, arti menjiplak pada kalimat di atas itu apa? Apakah A. meresapi, B. meniru, C. menyimpan, atau D. meletakkan? Manakah yang tepat?
Ya, yang tepat adalah meniru. Menjiplak itu adalah meniru. Oke, kita lanjut nomor 6. Kerajinan-kerajinan bambu dibuat langsung oleh ayahku beserta karyawannya. Makna karyawan pada kalimat di atas yaitu apa? Apakah A. Pembantu rumah tangga, B. Pekerja yang mendapat gaji, C. Orang yang memiliki keahlian, atau D. Tetangga dekat rumah. Manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah pekerja yang mendapat gaji. Jadi arti karyawan adalah pekerja yang mendapat gaji. Oke, kita lanjut nomor 7. Dayu menggunting kertas warna. Nah, makna imbuhan me pada kata menggunting pada kalimat di atas yaitu apa? Apakah A. Menjadikan sesuatu, B. Membentuk sesuatu, C. Mengerjakan sesuatu dengan alat, atau D. Melakukan suatu pekerjaan. Nah, menggunting kan pakai gunting, berarti jawabannya yang C. Mengerjakan sesuatu dengan alat ya. Itu alatnya gunting. Oke, kita lanjut nomor 8. Kalimat berikut yang memuat imbuhan me dengan makna melakukan suatu pekerjaan yaitu apa? Apakah A. Air mendidih. Nah, mendidih me-nya ini mendidih dalam panci. Apakah artinya melakukan suatu pekerjaan? B. Era menyetir. Menyetir. Nah, ini apakah melakukan suatu pekerjaan? Era menyetir mobil di pagi hari. Atau C. Adit memahat dengan memahat patung kuda, atau D. Widiari melempar bola kasti. Manakah yang mempunyai arti melakukan suatu pekerjaan? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya yang D ya, Widiari melempar bola kasti. Jadi melempar itu melakukan pekerjaan. Oke, lanjut nomor 9. Nah, perhatikan gambar ini Yuri dalam kurung tambah sedikit di setiap warna cat. Yuri dalam kurung tambah sedikit air di setiap warna cat. Nah, kata di dalam kurung apabila ditambahkan imbuhan me tambah, nah, akan menjadi apa? Apakah A. Me tambah, B. Menyambah, C. Memambah, atau D. Menambah? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat pastilah yang D ya, menambah. Kalau tambah nggak enak, menyambah apalagi atau lagi memambah. Tidak cocok, tidak sesuai. Jadi yang cocok adalah yang D, menambah. Lanjut nomor 10. Ia dalam kurung campur. Ia dalam kurung campur warna biru dan merah untuk menghasilkan warna ungu. Nah, kata di dalam kurung apabila ditambahkan imbuhan me akan menjadi apa nih? Apa A. Mencampur, B. Menyampur, C. Mencampur, atau D. Mencampur? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya yang C. Mencampur ya. Jadi me tambah campur jadi mencampur. Itu jawabannya yang C. Mencampur. Oke, kita lanjut nomor 11. Ibu guru meminta Dio untuk tarik pintu kelas. Nah, kata yang dicetak tebal apabila ditambah dengan me. Nah, ini cetak tebal yang mana ya? Ini cetak tebal ini nih ya. Tarik nih, tarik. Me ditambah tarik akan menjadi apa? Apakah A. Menarik, B. Metarik, C. Mentarik, atau D. Menyarik? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat jawabannya yang A. Menarik. Jadi imbuhan me tambah tarik jadi menarik. T-nya melebur jadi N ya, menarik. Oke, kita lanjut nomor 12. Perhatikan kata berikut. 1. Mencatat. 2. Memblender ya, memblender. 3. Dipotret. 4. Panaskan. Nah, kata kerja yang terbentuk menyatakan makna perintah. Perintah. Ya, kalau perintah ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A1, B2, C3, atau D4? Ya, yang tepat jawabannya 4 ya. Panaskan. Kan ada kan. Kalau kan itu berarti perintah. Panaskan. Ya, jadi jawabannya nomor 12, nomor 4. Oke, kita lanjut nomor 13. Nah, ini perhatikan gambar berikut ini. Tuang titik minyak dalam penggorengan. Tuang apa nih? Tambahkan apa nih? Nah, ini ada minyak dalam penggorengan. Nah, kata dalam kurung apabila ditambahkan imbuhan akan bermakna perintah lagi. Bermakna perintah. Kata yang dimaksud menjadi apa? Apa A. Tuangkan, B. Tuanglah, C. Menuang, atau D. Menuangkan? Manakah yang tepat? Yang tepat jawabannya yang A. Tuangkan. Ya, tuangkan minyak goreng ke dalam penggorengan. Oke, lanjut nomor 14. Bersih dalam kurung ya, bersih dalam kurung. Sisa bahan makanan yang tidak digunakan. Nah, kata di dalam kurung akan bermakna
perintah apabila diubah menjadi apa? Apakah A. bersilah, B. bersihkan, C. membersih, atau D. membersihkan? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya yang B ya, bersihkan. Nah, itu bermakna perintah. Bersihkan sisa bahan makanan yang tidak digunakan. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut nomor ini. Perhatikan surat berikut untuk menjawab soal nomor 15 sampai 17. Jakarta, 16 Agustus tahun 2023. Untuk Mahendra Putra, Jalan Gunung Kerinci nomor 124 Jambi. Itu satu ya. Hai Mahen, apa kabar? Ini dua. Kenalkan, namaku Dio. Aku tinggal di Jakarta. Aku seumuran denganmu. Ini tiga nih. Aku membaca cerita tentang kamu di sosial media. Aku sangat mengagumi layang-layang buatanmu. Ternyata kita sama. Aku kesulitan berbicara dan tidak punya banyak teman. Sayangnya, aku tidak seperti kamu. Aku pemalu. Setelah membaca kisahmu, aku ingin menjadi seperti kamu. Kamu hebat sekali, tetap semangat meskipun banyak yang menyepelekanmu sebelumnya. Bisakah engkau mengajarkanku cara membuat layang-layang? Aku ingin membuat model burung dan ikan. Itu nomor 4. Nah, aku harap kamu mau menjadi temanku. Aku tunggu balasan darimu ya. Nomor 5. Salam teman barumu, Dio Wahyu. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Nomor 15. Anaknya mengirimkan surat kepada tokoh utama siapa? Apakah A. Mahendra Putra, B. Dio Wahyu, C. Gunung Kerinci, atau D. Jakarta? Yang mengirimkan surat tentu saja jawabannya yang B ya, Dio Wahyu. Ya, Dio Wahyu nih ya. Di sini Dio Wahyu nih ya, Dio Wahyu ini yang membuat surat, yang mengirimkan surat. Jadi jawabannya adalah B, Dio Wahyu. Oke, kita lanjut. Nomor 16. Bagian surat yang ditunjukkan oleh nomor 1 merupakan apa? Apakah A. isi surat, B. kalimat pembuka, C. alamat pengirim, atau D. alamat penerima? Oke, kita ulang lagi. Ini nomor 1. Nah, ini untuk Mahendra Putra, Jalan Gunung Kerinci 124 Jambi. Nah, ini disebut apa? Oke. Nomor 16 disebut apa? Ya, betul sekali jawabannya, alamat penerima. Ya, untuk Mahendra itu namanya alamat penerima. Oke, kita lanjut nomor 17. Salah satu bagian surat adalah isi surat. Nah, isi surat dari surat di atas yaitu apa? Apakah A. ungkapan kekaguman penerima kepada pengirim surat, B. ungkapan kekaguman pengirim pada penerima surat, atau C. permohonan bertemu dari pengirim pada penerima surat, atau D. permohonan bertemu dari penerima kepada pengirim surat? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah yang B ya, ungkapan kekaguman pengirim pada penerima surat. Karena dia bisa membuat layang-layang walaupun dia tidak banyak teman, pemalu dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut nomor 18. Nah, ini ada panduan cara memasak mie instan 1 sampai nomor 6. Nah, pertanyaannya, teks prosedur di atas belum lengkap. Nah, oke, saya bacakan. 1. Siapkan mie instan dengan membuka bungkus dan bumbunya. Yang kedua, siapkan 1 gelas air untuk direbus dalam panci kecil. 3. Letakkan panci berisi air di atas kompor dan nyalakan. 4. Setelah mendidih, masukkan mie dan masuk hingga lunak sesuai selera. 5. Masukkan bumbu di bagian akhir ketika mie sudah lunak. Dan 6. Masukkan mie dalam mangkuk dan siap dihidangkan. Teks prosedur di atas ternyata belum lengkap. Bagian yang belum ada pada teks prosedur di atas yaitu apa? Apakah A. judul dan alat dan bahan, atau B. judul dan langkah pembuatan, C. alat dan bahan dan kesimpulan, atau D. alat dan bahan dan keunggulan? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah belum lengkap, yaitu alat dan bahan dan kesimpulan. Kesimpulannya apa ya, belum dijelaskan di situ. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menggunakan kata kerja aktif. 2. Menggunakan kata kerja pasif. 3. Menggunakan kalimat perintah. 4. Menggunakan kalimat majemuk. Nah, ciri-ciri teks prosedur ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A. 1 dan 2,
B1 dan 3, C2 dan 3, atau D3 dan 4? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat jawabannya yang B ya, 1 dan 3. Jadi yang teks prosedur itu menggunakan kata kerja aktif dan menggunakan kalimat perintah. Oke, kita lanjut nomor 20 nih, nomor terakhir ini ya. Aduk-aduk mie titik-titik 2 menit, titik-titik matang, angkat dan titik-titik pada mangkuk. Nah, kata-kata yang tepat untuk mengisi langkah kerja tersebut secara berurutan yaitu apa? Apakah A. sampai sesudah hidangkan, B. sampai sebelum hidangkan, C. selama sesudah hidangkan, atau D. selama sebelum hidangkan? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat jawabannya yang C. Jadi aduk-aduk mie selama 2 menit. Sesudah matang, angkat dan hidangkan pada mangkuk. Jadilah mie dengan seleramu masing-masing. Ya, demikian pembahasan soal bahasa Indonesia. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.